Salam, Salam. selamat pagi, selamat beribadah kepada saudara dan saudari yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat menikmati hari yang baik, bulan yang baik, minggu yang baik, semuanya baik. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita, karena Tuhan Yesus sudah memberi hadiah yang terbaik pada pagi hari ini, yaitu nyawanya sendiri. Jadi kita umat jemaat pada pagi hari ini kita bawa hadiah yang terbaik untuk Dia, yaitu hati kita yang menyembah dan tertuju kepada Yesus Kristus yang telah mati pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita, perbuatan kita, semuanya kita persiapkan untuk menyambut Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu yang kami sadari pada pagi hari ini, Bapa. Satu yang kami sadari pada pagi hari ini, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini dapat menikmati sekali lagi Jumat Agung pada tahun ini, Bapa. Dengan nafas yang Engkau berikan, sungguh kami bersyukur, Bapa. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau yang mati, disalibkan untuk menebus setiap kesalahan kami. Kecil besar Bapa, kesalahan kami itu Engkau tebus di kayu salib. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Sujudlah kami pagi hari ini, Bapa, menyembah Raja di atas segala raja, penguasa di atas segala penguasa di bangsa. Terima kasih, terima kasih.
difitnah, engkau dijual, engkau dipukul. Semua yang engkau rasakan Bapa, dari dalam sampai pada tubuhmu, engkau merasakan itu semua untuk menebus kami, umat jemaat, umat ketebusanmu pada pagi hari ini Bapa. Ini adalah hal yang terbesar yang dicatat di dalam Alkitab. Hari yang terbesar, seluruh dunia merayakan, bahkan seluruh gereja merayakan kematian. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur kami dihadapkan pada pagi hari. Kami mau iring Engkau sampai pada kesudahan ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Yes, yes, yes. Terima kasih. Tiada Allah lain di muka bumi ini yang seperti Engkau, yang sanggup mati untuk umatnya, sanggup menyerahkan hidup dan nyawanya untuk umatnya. Tetapi Yesus Kristus yang kami sembah pada pagi hari ini, itulah Allah kami yang sangat ajaib, sangat luar biasa, sangat ajaib, sangat luar biasa, sangat ajaib. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kemuliaan kepada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari tepuk tangan dan bersorak-sorai. Hosana bagi Raja. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Dia mati bagi dunia, dia mati bagi saudara dan saya. Haleluya. Mari kita puji Dia. Haleluya. Kau mati bagi dunia. Kau mati karena kau meninggal.
dan saya. Amin. Yang bagi pada hari yang ketiga menebus saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Mari kita puji Dia. Haleluya.
Ada
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak bersiapkan untuk menerima roti yang hidup dari surga. Terima kasih Tuhan. Dalam hati kami telah menyelamatkan kami. Dia telah menebus kami pada pagi hari. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkata sudah selesai. Sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Terima
Dan terima kasih Tuhan. Salib itu kami temukan di dalam kematian Yesus Kristus. Berkati firman-Mu, hamba-Mu berkata-kata dan penyertaan Roh Kudus-Mu bersama hamba-Mu dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan selamat kita menyambut Paskah. Terima kasih karena pagi hari ini beberapa muka-muka baru yang melawat kami, dan saya percaya bahwa hari seperti ini adalah hari yang khusus di dalam iman orang-orang Kristen. Kenapa, saudara? Karena hari seperti ini kita memperingati atau merayakan hari kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Dan terima kasih kepada Ibu ya. Belum kenal nama dia, tapi sangat senang karena pagi hari ini kita dilawat dengan penuh sukacita. Oke, puji nama Tuhan Yesus. Hari ini juga Miss Delo sudah tiba dengan selamat. Saya lihat gambar-gambar dia, saudara, ya. Walaupun kita tidak pergi ke sana, tapi melalui gambar yang dia tampilkan, kita pun serba sedikit ada gambaran tentang tempat-tempat yang akan dilawat. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Karena hari ini kita banyak aktivitas, saudara, dan salah satunya adalah kita karena sudah dalam perjamuan kudus. Mari kita segera buka firman Tuhan dan kita akan buka bersama-sama di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Markus pasal 15 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Ayat yang ke-20 adalah bagian saya, sementara ayat yang ke-21 adalah bagian saudara yang duduk. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita membaca firman Tuhan ini dengan penuh kesungguhan, dan saya percaya firman Tuhan berkata, Alkitab atau firman Tuhan itu punya kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang membaca Alkitab tanpa ada yang menjelaskan apa yang dibacakannya itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, karena ada kuasa di dalam kata-kata Alkitab, kata-kata firman Tuhan, maka orang itu boleh berjumpa dengan Yesus Kristus. Oke? Ayat yang ke-20 saya punya bagian. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Jemaat 1, 2, 3. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Oke, puji nama Tuhan. Tema yang kita angkat dalam perayaan Paskah kita pada pagi hari ini, saudara, ini ada di hadapan, yaitu dikatakan kasih yang sejati selalu menuntut pengorbanan. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya tidak perlu lagi diragukan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa kasih yang benar, kasih yang boleh kita berikan kepada Tuhan, haruslah disertai dengan apa? Pengorbanan. Haruslah disertai dengan pengorbanan. Dan terima kasih untuk Ibu Elizabeth. Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah jemaat yang jauh bersama dengan Ibu Loren. Saudara, jaraknya dari sini berpuluh kilometer. Dan untuk datang di sini itu satu pengorbanan. Apa yang mereka korbankan, saudara? Minyak kereta. Apalagi waktu
waktu, apalagi tenaga, dan lain sebagainya. Mengapa tidak beribadah di gereja yang dekat dengan tempat tinggal mereka, saudara? Kenapa harus ada datang pada pagi hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan? Karena Bapak, saudara, inilah yang dimaksud tema kita. Dalam mengasihi kita mau apa? Kasih yang sempurna. Bagaimana menikmati dan bagaimana kita boleh memberi kasih yang sempurna kepada Tuhan? Alkitab mengatakan di dalamnya ada damainya kesakitan. Amin. Di dalamnya ada kesakitan. Takut saudara kasih Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sejati, dengan kasih yang murni, dengan kasih yang tulus, saudara, itu dibuktikan dengan Dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Jadi kita tidak pernah lagi meragui apa Tuhan mengasihi saya. Saya kalau ada masa-masa saya lemah, ada masa-masa saya putus asa, ada masa-masa saya, saudara yang dikasih Tuhan, mempertanyakan kasih Tuhan, selalu terngiang di pikiran saya bahwa Yesus sudah mati untuk saya. Amin. Kematian Yesus, saudara, itulah menjelaskan bagi kita bahwa kasihnya Tuhan kepada kita terlalu sempurna dan sempurna. Masalahnya, saudara kasih Tuhan, dapatkah kita memberi kepada Tuhan apa? Kasih yang tulus. Mungkin ketulusan kasih Tuhan, ya, tidak boleh saudara kasih Tuhan kita berikan, ya, kita tidak boleh ikuti bagaimana tulusnya Tuhan mengasihi kita, bagaimana sempurnanya Tuhan mengasihi kita. Tetapi Alkitab mengatakan setiap kali yang kamu lakukan itu dan ada kesusahannya di dalam, entah kesusahannya itu sedikit atau tidak, dikatakan Alkitab, itulah namanya pengorbanan. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara, kita melihat bagaimana Yesus ketika mengalami masa-masa yang susah, ada orang yang hadir menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, dan kasih yang murni itu, saudara, ya, dia benar-benar tunjukkan kepada Tuhan bagaimana dia berkorban, bagaimana mengalami masa-masa yang sukar. Nah, puji nama Tuhan. Hari ini saudara, kita akan melihat seorang pribadi yang bernama apa? Simon. Ada Bapak Simon di sini, ya. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita lihat bahwa nama Simon ini, ya, orang sangat apa? Orang sangat suka menggunakannya. Amin. Ya, orang-orang besar di bumi ini, saudara, di mana kita temukan nama Simon ini suka digunakan. Nah, puji nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar tentang seorang pribadi yang bernama apa? Simon orang Kirene. Nah, pertanyaannya, saudara, ya, siapakah Simon ini? Saudara, Simon ini adalah orang Yahudi yang beremigrasi atau berpindah ke suatu tempat namanya Kirene. Di mana ini Kirene, saudara? Kirene ini adalah satu daerah yang letaknya di Afrika Utara. Nah, sekarang ini dalam map, ya, modern, saudara, Kirene ini adalah Libya. Tak Libya? Nah, Libya ini adalah negara yang pernah melahirkan pemimpin yang hebat di dunia ini. Siapa namanya, saudara? Muammar Gaddafi. Tahu? Ya, saudara yang banyak membacanya pasti tahu ini. Ya, Libya ini, saudara dikasih Tuhan, ya, pernah dipimpin oleh orang-orang yang hebat, dan dari sana juga Alkitab mengatakan muncul orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah namanya apa? Simon Kirene. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat selanjutnya apa yang terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Ya, ingat, ada satu kebiasaan dalam hidup orang Yahudi. Apa itu, saudara? Setiap tahun mereka merayakan Paskah. Dan perayaan Paskah itu tidak dirayakan di sembarang tempat, tapi dipusatkan apa? Di Yerusalem, kota Yerusalem. Itulah sebabnya, saudara, ya, pada masa dahulu, ya, setiap orang Israel yang menyebar ke berbagai dunia, saudara, ya, menyebar ke berbagai dunia, mereka harus berjuang habis-habisan, berkorban habis-habisan. Bila saatnya mereka akan merayakan Paskah
di kota tersebut. Dan salah satunya adalah Simon dari Kirene. Nah, apa yang terjadi dengan pribadi ini, saudara? Ketika dia pergi merayakan Paskah di kota Yerusalem, saudara, tujuan utamanya pada mulanya, saudara, ya, adalah pergi merayakan Paskah atau pergi melancong, saudara yang dikasih Tuhan di Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Setiba di kota Yerusalem, saudara, dia menemui seorang pribadi. Siapa pribadi itu, saudara? Yesus Kristus, yang sedang menjalani penganiayaan yang sangat mengerikan. Saya katakan mengerikan, saudara, karena apa? Waktu Yesus dihadapkan kepada Pilatus, hak-hak dia, kebenaran dia, saudara Kristus, dinafikan. Kemudian Alkitab mengatakan sesudah Pilatus menyerahkan kepada orang banyak, Yesus ini dikatakan Alkitab dia diludahi, kemudian dia ditelanjangi, kemudian diolok-olok, dan kemudian dia ditampar, dan lebih daripada itu Alkitab mengatakan dia dimakotai duri. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, penderitaan secara fisik yang dialami Yesus sukar digambarkan. Penderitaan di dalam roh maupun penderitaan di fisik itu terjadi dua-duanya di dalam hidup Yesus Kristus. Dan ada satu penderitaan yang paling mengerikan, saudara, yang Yesus harus alami. Itulah saat apa dia melihat kayu salib ada di hadapan dia. Dan dia tahu kayu salib itu diperuntukkan untuk dia. Saudara kasih tahukah bahwa kayu salib ini dipikul sendiri Yesus naik ke atas apa? Bukit Golgota. Saudara, kayu salib ini dipikul Yesus naik ke atas bukit Golgota. Dan ingat saudara, waktu dia terima kayu salib ini, waktu kayu salib ditaruh di atas bahu Yesus Kristus, apa yang terjadi? Saudara, Yesus jatuh bangun. Karena beratnya apa? Kayu salib itu. Saudara, Yesus jatuh bangun karena beratnya kayu salib itu. Tiba-tiba saudara, saat Yesus menghadapi masa-masa yang sulit dan menyedihkan ini, hadirlah seorang yang bernama siapa? Simon Kirene. Lewatlah seorang yang bernama Simon Kirene. Kemudian saudara, askar Romawi, bukan dia pamitan sama dia, tapi kemudian ditarik. Simon, mari. Sekarang pikul salibnya ya Yesus. Kenapa? Kenapa dia dipaksa memikul salibnya Yesus, saudara? Karena apa? Yesus parah yang akan menyalibkan Yesus. Orang-orang akan menyalibkan Yesus. Kalau Yesus ini memikul salibnya sendiri, maka boleh-boleh tidak akan kita boleh-boleh tidak akan sampai ke bukit di mana dia tempat disalibkan. Boleh-boleh Yesus berhenti di tengah jalan karena apa? Beratnya salib itu. Saudara kasih Tuhan, maka dipanggillah siapa? Simon Kirene. Ditariklah Simon Kirene dan kemudian salib itu dipikul bersama apa? Yesus. Nah, tahukah saudara kasih Tuhan, peristiwa ini tidak menarik bagi apa? Simon Petrus, karena tujuannya datang adalah untuk merayakan Paskah, datang enjoy, datang melancong. Tapi kenapa dia harus temui penderitaan? Ingat saudara kasih Tuhan, pada waktu itu ada banyak orang menyaksikan Yesus memikul salib. Pertanyaannya, kenapa harus menunggu Simon Kirene hadir? Baru apa? Orang itu dipanggil untuk memikul salib Yesus. Bukankah ada orang-orang di sekitarnya sebelumnya yang boleh ditarik untuk memikul salib Yesus itu, saudara? Tapi saudara, tiba-tiba pilihan jatuh sama apa? Simon Kirene. Artinya apa? Untuk mengangkat salib Yesus ini. Saudara, Tuhan sudah tahu siapa orang yang paling tepat. Sekalipun saudara dikasih itu satu paksaan bagi apa? Simon Kirene. Tapi Tuhan tahu bahwa kamu memikul salib ini memang tidak enak. Kamu memikul salib ini memang kamu harus menderita. Memang kamu harus kepahitan.
tetapi di balik salib ini apa? Ada kemuliaan. Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Dan ingat saudara, tidak ada orang yang mau menderita. Betul? Tidak ada. Tapi saudara, tiba-tiba saja saudara kasih Tuhan yang memikul salib ini harus diterima dengan Simon Kirene dengan apa? Tiba-tiba saudara. Ya. Itu tidak menyenangkan. Tapi Tuhan berkata, ya hari ini salib ini tidak menyenangkan. Salib ini tidak enak bagi engkau. Tapi percaya, di sebalik salib ini ada kemuliaan yang sedang menunggu engkau. Ada berkat yang sedang menunggu engkau. Amin. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan? Seringkali karena kita mengikut Yesus mengalami banyak kesulitan, mengalami banyak aniaya. Itu tidak enak bagi kita. Itu sebabnya banyak orang tidak mau mengikut Yesus. Karena apa? Syarat untuk mengikut Yesus dari kasih Tuhan dikatakan, barang siapa mengikut aku harus apa? Pikul salib. Artinya apa? Siap menjalani banyak kesukaran, masalah, penderitaan. Karena nama itu. Kan? Yesus sudah memberi syaratnya. Kamu mengikut aku, harus kamu memikul apa? Salib. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, ya, sampai hari ini, apakah ada orang berkurang mengikut Yesus? Tidakkah? Semakin hari, semakin kita lihat, walaupun banyak aniaya diterima oleh orang-orang percaya, tapi saudara, orang tidak berhenti memikul salib Yesus, memikul kesukaran. Karena apa? Nama Tuhan. Nah, apa yang kita dapatkan? Apa yang kita, saudara, keuntungan apa yang kita dapatkan di sebalik salib, ya, salib Yesus tersebut? Dan itu yang kita akan belajar hari ini. Oke? Jadi ingat saudara, Simon dipaksa memikul salib. Dipaksa harus menerima penderitaan, saudara kasih Tuhan, karena nama Yesus. Karena apa? Ada kemuliaan, ada berkat apa? Di sebaliknya. Nah, seringkali kan kita saudara kasih Tuhan, ya, bila kita datang kepada Tuhan, kita mau berkatnya. Amin. Betul atau tidak? Siapa tidak mau saudara? Tapi ketika saudara yang kasih Tuhan berbicara, ya berkatku memang baik, tetapi sebelum aku memberkati engkau harus ada prosesnya, harus ada cabarannya. Nah, itu kita tidak mau. Tapi bagaimanapun juga saudara yang kasih Tuhan, di dalam Yesus salib ini dan kebaikan dan keuntungan hal-hal yang baik selalu saudara kasih Tuhan, ya satu paket. Nah, puji Tuhan, mari kita melihat pagi hari ini saudara, ya, kenapa Simon harus memikul salib itu. Oke, mari kita lihat. Ada kemuliaan. Itu sebabnya saudara, saya memberi tema firman Tuhan pagi hari ini. Kemuliaan apa? Di balik salib. Apa itu saudara? Kemuliaan apa? Mari kita lihat. Yang pertama, sejak apa? Sejak Simon Kirene saudara memikul salib, pada saat itulah pertama kali apa? Mengenal siapa itu, ya, Yesus. Oke. Yohanes 17 ayat 23, ya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, mengenal Yesus, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus apa? Yang telah engkau utus. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, ya, di sebalik Simon Kirene memikul salib ada maksud Tuhan. Tahukah saudara, Simon Kirene ini adalah orang-orang yang sepertinya kuat di dalam Tuhan, tapi tidak kenal Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Sebab setiap tahun dia pergi ke Yerusalem untuk apa? Merayakan Paskah. Tetapi dia tidak pernah mengenal Tuhan yang benar itu. Kapan dia kenal Tuhan yang benar itu? Keterima apa? Ketika dia terima salib. Tahukah saudara kasih Tuhan? Salib itu berbicara tentang apa? Itu kesulitan hidup. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesulitan dalam hidup kita, ya. Sebab melalui kesulitan inilah
kita kenal kasih Tuhan. Amin. Melalui kesulitan inilah kita boleh melihat mujizat Tuhan. Melalui kesulitan inilah kita dibentuk segambar dan serupa dengan Tuhan. Melalui kesulitan inilah saudara kasih Tuhan katakan, inilah saatnya engkau menggantungkan hidupku kepadaku dan bukan kepada yang lain. Sebab di dalam engkau menggantungkan hidup kepada aku, ya maka engkau akan melihat hal-hal yang ajaib. Ya, engkau akan melihat mujizat, engkau akan melihat perkara-perkara ajaib daripada Tuhan dinyatakan di dalam hidup. Jadi puji nama Tuhan Yesus. Ingat saudara, ketika Simon Kirene memikul salib, pada saat itulah dia kenal Tuhan yang benar. Yang mana sebelum ini dia tidak kenal siapa Tuhan yang benar itu, walaupun nanti dalam perayaan saudara, ya, tetapi dia tidak kenal siapa Tuhan yang benar itu. Saat dia memikul salib, dia kenal siapa orang itu, Yesus Kristus. Dan saat itu saudara kasih Tuhan, jelas dia menerima apa? Hidup yang kekal. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua saudara. Apa kemuliaan di sebalik ya salib Yesus Kristus itu? Yang kedua, melalui salib ia mengenal apa? Kasih karunia Allah. Apa itu saudara yang dikasih Tuhan? Ingat, waktu Simon Kirene memikul salib Yesus sampai ke gunung apa saudara kasih Tuhan? Golgota. Apa yang Anda lihat di sana? Coba kita lihat di sini. Pertama-tama yang dia dengar, ya. Oke. Pertama-tama Lukas 23 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama apa? Tengkorak. Mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahit itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Ayat yang ke-34, perhatikan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk apa? Membagi pakaiannya. Tahu saudara kasih Tuhan, waktu Simon Kirene melihat Yesus disalibkan, saat itulah dia mendengar keluar dari mulut Yesus, "Kamu menjahati saya, kamu mengolok-olok saya, kamu menghina saya, tapi saya mengampuni engkau." Tahukah saudara kasih Tuhan, ketika Simon Kirene mendengar suara ini, bahwa sekalipun yang berbuat jahat sama Yesus, saudara kasih Tuhan, ya, yang ada di hadapannya, tetapi Simon Kirene juga tahu bahwa dia juga penuh dosa, dia penuh pelanggaran, dan Alkitab mengatakan upah dosa adalah kematian. Tapi saudara kasih Tuhan, apa yang dia dengar di situ keluar dari mulut Yesus, "Hari ini aku mengampuni dosa." Ketika dia mendengar kata pengampunan itu, saudara kasih Tuhan, maka Yusuf tahu bahwa hidupnya juga penuh dosa, dan dia juga memerlukan apa? Kasih karunia itu, saudara yang kasih Tuhan. Jadi puji nama Tuhan Yesus. Coba Simon Kirene tidak memikul salib bersama Yesus, naik ke atas bukit Golgota, dia tidak akan mendengar suara ini, "Dosamu sudah diampuni." Nah, saudara kasih Tuhan, kita melihat seterusnya, ya. Di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 33. Sini katakan, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci, "Aku haus." Ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh dengan anggur asam. Maka mereka mencucukkan buah karat yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30, perhatikan baik-baik. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Coba saudara, apa yang dia dengar Yusuf Kirene ketika Pak Yesus disalibkan? Pertama tadi kita melihat bahwa dia mendengar ada pengampunan keluar dari apa? Mulut Yesus. Dan yang menakjubkan saudara, pada ayat ini dikatakan Simon Kirene mendengar bahasa yang belum pernah didengar
Sementara Yesus menderita, sementara Yesus saat dia mendepuskan napas yang terakhir, keluar perkataan ini, sudah selesai. Nah, kalau kita melihat saudara, perkataan sudah selesai ini terlalu dalam. Tapi bagus kita melihat beberapa bagiannya. Apa yang dimaksud sudah selesai? Nah, saudara kasih Tuhan, sudah selesai berarti ada perkara di dalam hidup kita yang sukar menemukan jalan penyelesaiannya. Benar atau tidak, saudara? Ya. Kenapa Yesus berkata sudah selesai? Karena Yesus tahu ada bagian-bagian, ada hal-hal di dalam hidup kita yang sukar diselesaikan dengan apapun juga, saudara. Tahu, saudara kasih Tuhan, kematian boleh diselesaikan tanpa Tuhan campur tangan? Tidak boleh. Saudara kasih Tuhan, dosa dapat diselesaikan tanpa Tuhan? Tidak boleh. Saudara kasih Tuhan, ya, kutuk dapat diselesaikan tanpa Tuhan? Tidak boleh. Ikatan dosa dapat diselesaikan tanpa Tuhan? Tidak boleh. Inilah masalah yang mengikat kita dari generasi ke generasi. Saudara yang kasih Tuhan, ada ikatan, ada masalah dan yang tidak habis-habisnya menemui penyelesaian. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan, apa yang sukar yang kamu lihat ada penyelesaiannya dalam hidupmu. Melalui kematianku, melalui salib, apa sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Amin. Bukankah ini berita sukacita, saudara kasih Tuhan? Yesus berkata, kematian rohani sudah aku selesaikan melalui apa? Kematianku. Dulu engkau berpisah dengan Tuhan karena dosa dan kesalahanmu. Sekarang melalui kematian Yesus kita dipersekutukan bersama dengan Yesus. Amin. Dulu engkau adalah musuh Tuhan, tetapi melalui kematian Yesus Kristus kita diperdamaikan oleh Tuhan. Alkitab mengatakan, saudara kasih Tuhan, ya, bagi kita di luar Yesus kita tidak boleh pernah menemukan jalan kebenaran itu, jalan kehidupan itu. Amin. Tapi ketika Yesus datang mati di atas kayu salib, saudara, apa yang sukar kita temukan, yaitu mendapatkan hidup yang kekal, diberikan dengan apa? Cuma-cuma bagi kita. Amin. Jadi waktu keluar perkataan selesai ini, saudara, maka saudara kasih Tuhan, Simon tahu bahwa syukur aku paksakan diriku memikul salib. Kalau aku tidak memikul salib, maka kata-kata ini aku tidak pernah menemukannya. Di dalam Yesus Kristus kita dapat menemukan penyelesaian atas semua masalah. Tak saudara kasih Tuhan, kematian adalah perkara yang sukar diselesaikan di dalam hidup kita. Tapi siapa yang sudah menyelesaikan hidup kita? Ya, Yesus. Amin. Yesus sudah bangkit, sudah mengalahkan kematian, dan dia berkata, satu ketika juga engkau akan mengalahkan kematian itu. Karena apa? Aku akan bangkitkan. Amin. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Melalui pikulan salib yang dipikul oleh Simon, saudara yang kasih Tuhan, walaupun itu tidak enak, tapi di sana dia menemukan apa? Kemuliaan Tuhan. Di sana dia menemukan berkat Allah. Apa itu, saudara? Dia mengenal kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Guys, kenapa? Nah, kita yang ketiga, saudara, ya. Nah, dikatakan menerima berkat rohani, menerima berkat rohani dan jasmani. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, di sebalik penderitaan Simon Kirene memikul salib Yesus, Tuhan memperhitungkan. Amin. Mas pernah mengatakan Tuhan memperhitungkan penderitaan anak-anaknya. Siapa anak-anaknya itu? Saudara dan saya. Apalagi kalau penderitaan itu, saudara, hadir karena apa? Nama Yesus. Tahukah saudara dikasih Tuhan, berkat apa yang Simon Kirene
terima sesudah dia memikul salib Yesus itu sampai ke Bukit Juta. Saudara kasih Tuhan, di dalam poin yang ketiga ini kita melihat ya, ada dua berkat yang dia terima, yaitu berkat di bagian rohani dan berkat apa? Di bagian jasmani. Kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, itu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus. Tahukah saudara yang kasih Tuhan, sesudah Simon Kirene proses menjalani salib, memikul salib Yesus, maka saudara kasih Tuhan, saat itu dia mengenal Tuhan. Sesudah dia mengenal Tuhan, saudara kasih Tuhan, maka dia percaya sama Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, melalui Simon Kirene, maka saudara kasih Tuhan, Injil keselamatan itu dibawa ke negara apa? Negara Libya atau negara Kirene, saudara yang dikasih Tuhan. Banyak orang di sana yang hidup di dalam kegelapan, tapi waktu dia terima Yesus Kristus, saudara, maka keselamatan yang menjadi miliknya itu, yang dia sudah rasakan itu, kemudian dikembangkan, ditularkan, dijangkitkan di negeri Kirene. Luar biasa atau tidak, saudara? Sangat luar biasa. Nah, di ayat ini kita melihat, saudara, bahwa Simon Kirene bukan saja seorang percaya, tapi kemudian dia menjadi apa? Pengajar firman Tuhan. Amin. Luar biasa kan saudara? Dari tidak mengenal Tuhan, kemudian menjadi pengajar Tuhan. Itu kan luar biasa. Itulah berkat-berkat rohani di dalam hidupnya. Dan lebih ajaib lagi saudara, ya, waktu penuangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, salah satu yang hadir di sana adalah Simon Kirene, mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus. Dan saudara kasih Tuhan, lewat baptisan Roh Kudus ini mengubah seluruh hidup apa? Ya, Simon Kirene. Dan bukan saja saudara kasih Tuhan, ya, hidup Simonnya diubahkan, tapi Alkitab mengatakan istrinya juga menjadi ibu, ya, ibu rohani. Kemudian anak-anak juga apa? Menjadi pengikut Tuhan yang setia dan luar biasa. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, ketika hidup kita sudah dijamah oleh Tuhan, maka saudara kasih Tuhan, jamaah Tuhan itu bukan berakhir di tempat kita, tapi juga akan apa saudara? Menjangkit kepada orang-orang lain. Alkitab mengatakan kita ini adalah ragi-raginya Tuhan dalam apa? 1 Korintus. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ingat saudara, ketika dia siap memikul salib, maka saudara, hubungannya dengan Tuhan diperbarui. Dia percaya di Tuhan, percayakan dia perkara-perkara besar. Tapi jangan lupa saudara yang kasih Tuhan, kita melihat apa berkat selanjutnya. Dikatakan di dalam Markus 15 ayat 21, dengar baik. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama apa? Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk apa? Memikul Yesus. Tahu saudara, ada anak daripada Simon, namanya siapa? Alexander dan Rufus. Siapa kedua orang ini saudara? Dua orang ini, Alexander dan Rufus, adalah orang yang sangat dikenal di Roma. Artinya apa? Orang yang dikenal itu saudara, ya, pasti ada hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Orang yang dikenal itu saudara, pasti ada hal-hal yang baik di dalam hidupnya lebih daripada orang lain. Ini berarti saudara, Alexander dan Rufus orang kenamaan. Amin. Orang berpengaruh. Ya, orang, kalau dia seorang pemimpin saudara, maka dia pemimpinnya baik. Karena apa? Sampai namanya dikenal di Roma pada saat itu. Anak dari siapa? Simon. Jadi saudara kasih Tuhan, apa pesan firman Tuhan? Berkat dia memikul salib Yesus dengan penuh kesetiaan, Tuhan berkata, aku memperhitungkan apa? Penderitaanmu, keturunanmu aku apa? Akan berkati dengan luar biasa. Alkitab tidak menjelaskan, saudara kasih
kasih Tuhan secara mendetail apa yang ada di dalam hidup Alexander dan Rufus. Tapi di zaman itu saudara, kalau ada nama-nama yang disebut itu berarti orang itu adalah orang yang spesial. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus, penderitaan yang sudah dikasih Tuhan daripada Simon memikul salib Yesus itu ternyata diperhitungkan oleh Tuhan. Ada amin? Nah, puji nama Tuhan. Penderitaan apa yang saudara dan saya pikul mengikut Yesus? Saudara kasih Tuhan, mungkin ada saudara hari ini menderita membayar sewa gedung ini. Sementara saya banyak kebutuhan, tapi harus saya penuhi janji iman saya. Itu juga satu penderitaan. Tapi tahukah saudara kasih Tuhan, semua ini dicatat dalam apa? Buku kehidupan. Ada amin? Saudara kasih Tuhan berkorban tanpa mendapat apa-apa dari sini, itu bagus. Itu satu penderitaan. Dan tahu saudara kasih Tuhan, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ada amin? Iya. Semalam kita lihat ini Ibu Elsie saudara buat dekorasi ini bersama Ibu Dewita ya, dan siapa-siapa lagi saudara kasih Tuhan ya. Dia coba mengasihi Tuhan dengan apa saudara kasih Tuhan mengekspresikan ya apa yang ada di dalam hidupnya, dan kita boleh nikmati hari ini. Saudara kasih Tuhan. Apa kita bayar sama dia? Tidak. Dia berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan tidur di sini. Tapi semua saudara kasih Tuhan, semua itu Tuhan tahu. Ada amin? Apapun kesulitan saudara kasih Tuhan yang Anda dan saya alami karena nama Tuhan, ingat, itu diperhitungkan Tuhan. Karena ini ada dasarnya. Alexander dan Rufus sudah menjadi orang diberkati karena bapaknya telah menderita memikul salib karena nama Yesus Kristus. Jadi puji nama Tuhan Yesus. Penderitaan kita di dalam Yesus Kristus saudara berdampak bukan saja ya hari ini, tetapi hari akan datang. Dan ingat, penderitaan yang Yesus alami saudara dinikmati berkatnya sampai hari ini, yaitu saudara dan saya. Amin. Dan juga akan berlanjut kepada keturunan kita. Oke, mari kita lihat yang keempat saudara. Ya, apa berkat di sebalik Simon Kirina memikul salib? Ya, yang keempat dikatakan ikut mengambil bagian di dalam apa? Penderitaan Kristus. Tahu saudara, setiap kita yang mengikut Yesus tidak lepas dari apa namanya salib. Salib itu berbicara tentang apa? Penderitaan. Nah, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan apa? Mengikut aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk apa? Percaya kepada Kristus, saudara, ya, melainkan juga untuk apa? Menderita untuk Dia. Jadi ketika kita saudara kasih Tuhan pikul salib, maksudnya mengalami masalah, mengalami cabaran hidup, karena itu untuk kemuliaan Tuhan, itu kepentingan Yesus. Tuhan berkata, engkau sedang mengambil bagian apa? Di dalam penderitaan yang aku terima. Nah, Roma pasal 8 mengatakan begini saudara, bahwa penderitaan yang kita alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kita pada akhirnya. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup dunia ini memang berhadapan dengan kesulitan. Benar atau tidak saudara? Ya, tapi ingat, ada penderitaan yang tidak sia-sia, yaitu menderita karena apa? Nama Yesus Kristus. Ya, nama Yesus. Saudara tetap berdoa walaupun kamu belum melihat hasilnya, itu namanya penderitaan. Tuhan berkata, aku memperhitungkan itu. Saudara tetap setia mengikut Tuhan walaupun tidak terjadi apa-apa di dalam engkau. Alkitab mengatakan, aku memperhitungkan semua itu. Engkau dipanggil bukan saja menerima berkat, tapi Alkitab mengatakan kita dipanggil untuk mengambil bagian di dalam apa? Penderitaan Yesus Kristus. Nah, puji nama Tuhan. Inilah 4 kemuliaan berkat di sebalik penderitaan. Di mana apa? Simon memikul salib. Nah, bagian ini juga saudara kasih Tuhan
adalah berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada saya dan saudara. Jangan pernah menyerah mengikut Yesus, karena pada akhirnya kemuliaan siap menjadi bagian saudara dan saya. Ada amin? Nah, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Saudara kasih Tuhan, kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Hari di mana Yesus mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, dan saudara boleh menyaksikan, ya, ini ada di hadapan kita. Bagaimana Yesus mengalami masa-masa yang sulit. Kalau saudara menderita, ya karena nama Yesus, saudara kasih Tuhan lihat kepada Yesus bahwa ada orang lebih menderita daripada saya karena mengasihi saya, yaitulah Yesus Kristus. Mari hari ini saudara kasih Tuhan ingat bahwa pengampunan yang saudara alami daripada Tuhan, saudara kasih Tuhan, ya, anugerah kasih karunia yang kita terima daripada Tuhan, di mana banyak hal yang sukar kita temukan jalan penyelesaiannya sudah diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Ingat saudara, hari ini kita dapatkan cuma-cuma daripada Tuhan, dan siapa yang sudah membayarnya, yaitulah Yesus Kristus. Maka pagi hari ini saudara kasih Tuhan, hargai dalam hidup kita, hargai dalam hidup kita bahwa Tuhan tidak ada alasan untuk aku tidak mengasihi engkau. Tidak ada alasan untuk aku tidak menyembah engkau. Sebab engkau telah membayar harga yang sangat mahal hanya karena mengasihi saya. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita menyanyi pujian Matius, pujian yang sudah disiapkan oleh pemimpin pujian. Sukacita kuping. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita siapkan kita sambil melihat. Cintaku baru
Tuhan. Tahukah saudara kasih Tuhan, hari ini kita kembali memproklamasikan, memperingati bagaimana Yesus Kristus telah menyelesaikan segala-galanya bagi kita. Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mengatakan, jika Yesus tidak mencurahkan darahnya, maka sampai hari ini saudara dan saya diikat oleh dosa. Tapi ingat saudara, Yesus berkata, pengampunan itu mahal dan mustahil menemukan pengampunan di luar dia. Mustahil menemukan pengampunan tanpa dia. Saudara kasih Tuhan, sebab satu-satunya korban yang diperkenan Allah adalah anaknya yang sudah mati menebus kita dari segala dosa. Mari jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita makan roti ini, dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara kasih Tuhan, roti yang ada di tangan kita, jangan lihat itu roti sembarang, tapi itu adalah lambang daging Tuhan Yesus Kristus. Kiranya tayangan dalam film yang singkat tadi, saudara kasih Tuhan, itu menyentuh roh saudara yang dikasih Tuhan. Bahwa di manakah saya menemukan kasih yang benar, di manakah saya menemukan kasih yang sejati, di manakah saya menemukan kasih yang sempurna, ternyata hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Sedang kasih Tuhan, apapun kesulitan saudara, apapun masalah saudara, jangan pernah mempertanyakan kasih Tuhan. Karena apa? Kasihnya terlalu sempurna bagi saya dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh mengerti apa-apa, tapi Tuhan berkata, cukup anakku, bahwa aku mati bagi engkau, karena tidak ada jalan lain untuk menebus engkau. Tidak ada jalan lain untuk mengangkat engkau dari kematian selain nyawaku harus menjadi taruhannya. Saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bersyukur sama Tuhan. Mari jemaat, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, roti ada di tangan kami. Tuhan Yesus Kristus, pakailah roti ini untuk menyentuh hati setiap anak-anak, bahwa kasih Tuhan terlalu ajaib dan besar bagi kami, terlalu sempurna bagi kami. Setelahnya Bapa surgawi, ampuni kami jika kami mempertanyakan kasih dan kebaikan Tuhan. Seringkali kami terlalu banyak melihat masalah tanpa melihat bahwa kasihnya Tuhan lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Itu sebabnya Tuhan, setiap tangan yang menerima hari ini, Tuhan Yesus, hamba-Mu terbatas untuk Tuhan Yesus menerjemahkan dalam roh mereka tentang Tuhan, kuasa Tuhan, tentang berkat Tuhan, tentang kemuliaan di sebalik penderitaan-Mu, di sebalik daging-Mu dihancurkan. Tapi biar Engkau sendiri berbicara dalam hati anak-anak-Mu. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami. Kami mau makan, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita makan. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari hari ini saudara yang kasih Tuhan, bahwa dosa itu taruhannya adalah maut. Dosa itu akibatnya adalah maut, kematian rohani dan juga kematian jasmani. Dua kematian ini mengikat manusia dari dulu dan sampai hari ini. Tapi saudara yang kasih Tuhan, siapa yang boleh lepas dari dua kematian ini? Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah menerima Yesus Kristus, dikatakan dilepaskan dari dua kematian ini. Tapi celakalah orang yang tidak mengenal Tuhan, apalagi yang meninggalkan Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, hargai
Kita semua penuh dengan dosa. Kita semua penuh dengan kesalahan. Dan Alkitab mengatakan untuk boleh mengalami pengampunan harus ada darah yang kudus, suci dicurahkan. Tidak ada orang yang suci darahnya. Tidak ada makhluk apapun di dunia ini yang suci darahnya. Tapi saudara kasih Tuhan, Yesus yang telah menjadi manusia, Allah yang telah menjadi manusia yang disebut Yesus, dialah memiliki darah yang murni dan kudus. Dan kenapa saudara kasih Tuhan, darah yang murni dan kudus itu ada di dalam diri Yesus? Kenapa? Darah itu dipersiapkan untuk mengampuni dosa dan kesalahan saya. Mari kita angkat roti ini saudara, dan mulai melihat bahwa dosa itu mahal harganya. Namun saudara kasih Tuhan, ada satu pribadi yang telah juga membayar harga yang mahal bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan minum anggur ini. Saya berdoa Bapa, supaya Engkau Tuhan menggunakan anggur ini menjamah hati anak-anak pada hari ini. Bahwa Tuhan Yesus, semua dosa dan kesalahan kami yang membawa kami masuk neraka, yang membawa kami menerima kutuk, yang membuat kami Tuhan Yesus kini menerima kematian jasmani dan kematian kekal, sudah dibereskan, sudah dituntaskan, sudah selesaikan di dalam diri Yesus. Maka Bapa surga, Tuhan Yesus Kristus jamah setiap anak-anak-Mu yang siap mengampuni. Terima kasih Tuhan. Kami akan meminum mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita minum. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Hari ini benar, melalui salib-Mu aku menemukan jalan pemulihan. Melalui salib-Mu aku menemukan jalan penyelesaian. Melalui kematian-Mu semua kesulitanku boleh terjawab. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami sudah makan tubuh dan meminum darah. Maka Tuhan, setiap yang mengambil bagian pagi hari ini, jika ada yang sakit dalam nama Yesus, kami perintahkan kesembuhan. Jika ada pagi hari ini Tuhan Yesus mengalami gangguan Tuhan dari serangan roh-roh jahat Tuhan, maka kami akan hancurkan, patahkan itu dalam nama Yesus. Jika ada umat-Mu hadir pagi hari ini diikat oleh dosa tertentu, maka Tuhan Yesus melalui pengorbanan-Mu Tuhan, Tuhan ikatan dosa itu diputuskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingatkan jemaat, kematian Yesus menyelesaikan dosa di dalam hidup kita. Tapi juga jemaat yang dikasih Tuhan ini, kematian Yesus membuat saudara dan saya melihat pintu-pintu berkat diberikan kepada kita. Mari datang sama Tuhan dan percaya kalau Dia mati untuk menyelesaikan dosa di dalam hidup saya, kematiannya juga saudara untuk membuat saudara dan saya menerima berkat. Galatia 3:13, Dia terkutuk karena kita. Tapi saudara kasih Tuhan, kenapa Dia harus alami itu? Kenapa Dia rela terkutuk karena kita? Sebab apa saudara? Berkat Abraham, Dia mau menjadi bagian saudara dan saya. Tanpa saudara kasih Tuhan, berkat apa yang di dalam hidup Abraham, kita sudah tahu. Mari hari ini katakan sama Tuhan, Bapa, kematian benar menyelesaikan segala-galanya dalam hidup. Melalui Yesus kita melihat masa depan yang baik. Melalui Yesus kita melihat pemulihan. Melalui Yesus kita melihat anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Sesukar apapun hidup saudara, jangan pernah tinggalkan. Karena ingat saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada Simon Gerene, anak-anaknya diangkat oleh Tuhan, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Hal yang sama akan terjadi kepada anak dan cucu. Setialah mengikut Yesus,
setia dalam mengikut Yesus, saudara akan menerima Amin. berkat-berkat Amin. yang Tuhan berikan kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, seluruh umat-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Kiranya mereka benar-benar mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Dan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya semua kita imannya dibangkitkan, iman kita dikuatkan. Haleluya. Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Hanya kita saja, oke, yang membuat keputusan. Tuhan kita itu sungguh baik. Oke, haleluya. Jadi kita sudah diberkati ujian penyembahan kita, bahkan lebih-lebih lagi dikuatkan oleh firman Tuhan sebentar tadi, dan diteguhkan lagi oleh perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Nah, tiba saatnya kita memberi yang terbaik kepada Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk setiap pemberian kita. Kecil besar jumlahnya itu bagi Tuhan tidak penting. Yang penting bagi Tuhan adalah hati kita yang memberi. Oke, biarlah kita memberi dengan hati yang penuh tulus. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah melupakan kami, bahkan Allah yang tidak menyingkirkan kami, yang tidak pernah mengenapikan kami, Allah yang tidak pernah memandang bulu di dalam setiap kehidupan kami. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang adil, maha kuasa dan penuh kasih sayang. Dan Tuhan, itulah Engkau ya Bapa di surga. Dan Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar tadi Bapak kami sudah Tuhan melakukan perjamuan kudus, khususnya Bapak memperingatkan Tuhan kematian Bapak, pengorbanan-Mu itu Bapak, Tuhan yang begitu besar kasihnya Bapak, yang tidak dapat dinilai, bahkan Tuhan tidak dapat dibayar apapun juga apa yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Karena itulah pengorbanan-Mu, itulah kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapak. Hidup kami yang tidak berarti Engkau ubah menjadi berarti. Hidup kami yang tidak berharga Engkau ubah menjadi berharga Bapak. Hidup kami Bapak di surga Tuhan yang dipenuhi terikat dengan ikatan dosa, kutuk semuanya itu Bapak di surga. Tuhan Engkau lepaskan semuanya dan Engkau bebaskan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat pembebasan-Mu, buat kemerdekaan, bahkan Tuhan kemenangan yang sudah Tuhan Kau berikan itu dalam kehidupan kami, di mana Bapak kami adalah lebih dari pemenang, dan Tuhan hanya kami terus memperjuangkan ya Bapak, terus Bapak mempertahankan itu di dalam kehidupan kami Bapak. Pengorbanan di kayu salib itu Bapak, Tuhan bagi kami susah kami menggambarkannya Tuhan. Hanya Engkau Bapak di surga Tuhan, Tuhan segala kesakitan, kepedihan ya Bapak yang Kau alami ya Bapak Tuhan, dan itulah Engkau yang lakukan, itulah tanggungan yang Tuhan Engkau lakukan buat kami ya Bapak. Ini hidup kami ya Tuhan, setiap kami selalu Bapak mensyukuri Tuhan di dalam setiap keadaan kami ya Bapak, di dalam setiap Tuhan kehidupan kami, setiap kami selalu hidup, selalu setia, selalu percaya kepada-Mu Bapak, bahkan selalu berada di dalam landasan-Mu, di dalam kebenaran-Mu Bapak, supaya hidup kami selalu dalam tuntunan-Mu Bapak di surga. Terima kasih Bapak, kami dikuatkan oleh Tuhan, oleh perjamuan kudus-Mu itu Bapak, sehingga kami terus memperingatkan itu ya Bapak di surga, karena semuanya Engkau lakukan kami di setiap Tuhan kelimpahan kami, setiap kesanggupan kami, kejayaan kami Tuhan, itu datangnya daripada-Mu Bapak. Semuanya Engkau lakukan ya Tuhan, yang terbaik dan terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Tuhan kami tidak pernah gagal. Selalu Tuhan Engkau lakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan kami Bapak. Dan Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar Bapak, biarlah Bapak itu terus tertanam dalam hati kami Tuhan, supaya kami Bapak selalu Tuhan mematuhi Tuhan, mentaati segala perintah-perintah Tuhan, kebenaran Bapak
dalam hidup kami Bapa, supaya hidup kami Tuhan di dalam tuntunan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Tuhan menyampaikan kebenaran-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau terus memakai hamba-Mu dengan Tuhan, dengan hikmat, kebiasaan, akal budi yang Tuhan Engkau limpahkan kepada hamba-Mu. Karena Bapa di surga Tuhan, supaya Tuhan pelayanannya di tempat ini diberkati dan memberkati si pelayan di tempat ini Bapa. Tuhan semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Supaya kami seluruh umat di tempat ini Bapa, Tuhan di bawah pengembangan pimpinan mereka tetap dikuatkan, diteguhkan Tuhan mendapat pelayanan kebenaran firman yang mereka sampaikan kepada kami di tempat ini Bapa. Terima kasih sebentar Tuhan. Setiap tangan-tangan umat jemaat ya Bapa yang akan terubur di dalam setiap persembahan Tuhan, entah itu jumlahnya besar dan kecil, atau Engkau tahu setiap kebutuhan kami di tempat ini Bapa. Biarlah Bapa kami terus ajarkan kami memberi dengan penuh ketulusan. Engkau sudah berkorban buat kami Bapa. Apakah Tuhan kami tidak perlu melakukan itu Bapa? Tuhan biarlah kami belajar apa yang Kau ajarkan ya Bapa, supaya kami memberi Bapa dengan hati yang penuh sukacita, karena kami percaya Bapa Engkau yang Tuhan memenuhi, Engkau yang Tuhan mencukupkan di dalam setiap keperluan dan kebutuhan kami, karena Engkau lebih tahu akan semuanya apa yang kami perlukan ya Bapa, supaya kami tetap memberi dengan penuh sukacita. Dan Tuhan Engkau berkati setiap umat jemaat tempat ini dalam segala pekerjaan ya Tuhan, yang bekerja sendiri, bahkan ya Tuhan bekerja dalam sektor kerajaan swasta, bahkan itu demikian juga yang menjalankan perusahaan sendiri, semuanya Tuhan Engkau berkati Bapa, supaya kami terus memberikan mukjizat berkat, terus mengalir dan mengalir ya Bapa di tempat ini. Apa yang kami nikmati, biarlah Bapa itu menjadi kesaksian kami Bapa, Tuhan bahwa Engkau dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Haleluya.
bangkit berdiri sekali lagi dan kita akan masuk ke dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa di surga, selesainya ibadah kami pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, melalui kementerian-Mu kami mendapatkan pengharapan yang berlimpah-limpah. Dan biar Bapa surgawi, kuasa kematian Yesus Kristus, berkat di sebalik kematian Yesus Kristus, itu Engkau taruh, Engkau simpan dalam hati anak-anak hari ini, sehingga melalui Tuhan, berkat itu mereka percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk hari Minggu akan datang, kami akan merayakan kebangkitan-Mu. Bapa surgawi, firman-Mu berkata, tanpa kebangkitan Yesus Kristus, sia-sia kepercayaan kami. Maka Bapa surgawi, izinkan kami Tuhan, pada 2 hari dari sekarang, di mana kami boleh bersekutu bersama-sama kembali untuk bersukacita merayakan dan memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya berdoa Bapa surgawi untuk umat-Mu yang telah hadir pagi hari ini, kiranya Tuhan berkat ibadah pagi hari ini menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat cari kasih Tuhan, sebentar kita akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Untuk itu, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kalian yang kedua. Dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata, Amin. Oke, karena kita ada pelawat baru hari ini, saudara, mari kita